Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz Nur Ardi, NPM 21029, Prodi Akuntansi, mata kuliah pengantar ekonomi mikro, dosen pengampu Kasman Karimi, SE MSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi teori tingkah laku konsumen, teori nilai guna utility. Mengapa mempelajari tingkah laku konsumen? Yang pertama, karena konsumen lebih banyak membeli banyak barang jika harganya rendah dan menguranginya saat harganya tinggi. Yang kedua, karena ingin melihat bagaimana konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Pendekatan nilai guna utility kardinal. Yang pertama, bahwa manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Yang kedua, bahwa konsumen akan memaksimalkan kepuasan yang dapat dicapainya. Yang ketiga, jika semakin tinggi kepuasan terhadap barang, maka akan semakin tinggi nilai guna barang tersebut. Teori nilai guna utility. Nilai guna dibedakan di antara dua pengertian. Yang pertama, nilai guna total. Dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tersebut. Yang kedua, nilai guna marginal. Nilai guna marginal berarti pertambahan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan penggunaan satu unit barang tertentu. Definisi teori nilai guna utility. Teori nilai guna yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsikan barang-barang. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi nilai guna. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka nilai guna semakin rendah pula. Konsep nilai guna. Kelemahan berupa paradok antara kegunaan suatu barang dengan harganya. Seperti telah dicontohkan tentang durian, di mana sampai titik tertentu Anda tidak mau lagi memakannya, bahkan jika buah durian itu diberikan secara gratis. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan kepuasan yang diberikan dari tiap tambahan unit barang yang dikonsumsi semakin berkurang. Nilai yang disebut law of diminishing marginal utility. Cara memaksimumkan nilai guna. Kerumitan yang ditimbulkan untuk menentukan susunan atau komposisi dan jumlah barang yang akan mewujudkan nilai guna yang maksimum bersumber dari perbedaan harga-harga berbagai barang. Kalau harga barang adalah bersamaan, nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan nilai guna utility kardinal. Manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Yang kedua, pendekatan nilai guna ordinal. Manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsikan barang-barang tidak dikuantifikasi. Syarat pemaksimuman nilai guna. Dalam keadaan di mana harga-harga berbagai macam barang adalah berbeda, syarat yang harus dipenuhi agar barang-barang yang dikonsumsikan akan memberikan nilai guna yang maksimum adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama. Teori nilai guna dan teori permintaan. Dengan menggunakan teori nilai guna, dapat diterangkan sebabnya kurva permintaan bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang menggambarkan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan ke atasnya. Ada dua faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah. Apabila harga barang itu mengalami perubahan, efek penggantian dan efek pendapatan. Efek penggantian. Perubahan suatu barang mengubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Kalau harga mengalami kenaikan, nilai guna marginal per rupiah yang diwujudkan oleh barang tersebut menjadi semakin rendah. Misal, harga barang A bertambah tinggi, maka sebagai akibatnya sekarang MU barang A per PA menjadi lebih kecil dari semula.
Kalau harga barang yang lainnya tidak mengalami perubahan, maka perbandingan di antara nilai guna marginal barang-barang itu dengan harganya per rupiah dan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian untuk barang B, misalnya MU barang B per PB yang sekarang adalah sama dengan sebelumnya. Berarti sesudah harga barang A naik, keadaan yang berikut berlaku. Efek pendapatan. Kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan perkataan lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Maka kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga suatu barang menyebabkan pendapatan real bertambah, dan ini akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya. Akibat dari perubahan harga kepada pendapatan ini yang disebut efek pendapatan. Surplus konsumen. Surplus konsumen pada hakikatnya berarti perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh seseorang di dalam mengkonsumsikan sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Kepuasan yang diperoleh selalu lebih besar daripada pembayaran yang dibuat. Contoh surplus konsumen. Seorang konsumen pergi ke pasar membeli mangga dan bertekad membeli satu buah yang cukup besar apabila harganya Rp1.500. Sesampainya di pasar, ia mendapati bahwa mangga yang diinginkannya hanya berharga Rp1.000. Jadi, ia dapat memperoleh mangga yang diinginkannya dengan harga Rp500 lebih murah daripada harga yang bersedia yang dibayarkannya. Nilai Rp500.000 ini dinamakan surplus konsumen. Sekian video dari saya. Atas kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.